Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di mata kuliah Teori Sastra. Kali ini kami akan membahas tentang teori semiotik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Rika Amelia Putri. Yang kedua, Yuyun Cahyaningsih. Dan yang ketiga, Septa Aulia Adila. Apa itu teori semiotik? Teori semiotik adalah teori yang berpendapat bahwa dalam sebuah teks itu terdapat banyak tanda dan pembaca atau penganalisis harus memahami apa yang dimaksudkan dengan tanda-tanda tersebut. Semiotika, ilmu tentang tanda-tanda, mempelajari fenomena sosial budaya, termasuk sastra sebagai sistem tanda. Tanda mempunyai dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah bentuk formal tanda itu. Dalam bahasa merupakan satuan bunyi atau huruf dalam sastra tulis, sedangkan petanda, yaitu apa yang ditandai oleh penandanya itu. Berdasarkan hubungan antara penanda dan petandanya, ada 3 jenis tanda, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang penandanya dan petandanya menunjukkan adanya hubungan yang bersifat alamiah, yang penandanya sama dengan petandanya, misalnya gambar, potret, atau patung. Indeks adalah tanda yang penanda dan petandanya menunjukkan adanya hubungan alamiah yang bersifat kausalitas. Misalnya, asap menandai api, mendung menandai hujan. Kalau di langit ada mendung, penanda kalau akan ada hujan. Simbol adalah tanda yang penanda dan petandanya tidak menunjukkan adanya hubungan alamiah, hubungan arbiter atau semau-maunya, berdasarkan konvensi. Selanjutnya yaitu pengertian semiotika menurut pandangan para ahli. Yang pertama, menurut Santoso, nama lain dari semiotika adalah semiologi. Keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Semiotika maupun semiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu semeion yang berarti tanda. Yang kedua, semiotik menurut Saussure, yaitu studi sistematis suatu tanda. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna dan berfungsi sebagai tanda, di belakangnya ada sistem pembedaan dan konvensi yang memungkinkan makna itu. Di mana ada tanda, di sana ada sistem. Yang ketiga, semiotik menurut Zoes berpendapat bahwa semiotik adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti tanda dan proses yang berlaku bagi pengguna tanda. Yang keempat, semiotik menurut Peirce, yang merupakan ahli filsafat dan logika. Penalaran manusia senantiasa dilakukan melalui tanda. Artinya, manusia hanya dapat bernalar melalui tanda. Dalam pemikirannya, logika sama halnya dengan semiotika dan dapat diterapkan pada segala macam tanda. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sejarah semiotik. Semiotik memiliki dua babak besar yang berpengaruh besar, yaitu Ferdinand Saussure dan Charles Sanders Peirce. Keduanya mengembangkan ilmu semiotik secara terpisah dan tidak memiliki hubungan, bahkan mengenal satu sama lain. Saussure mengembangkan semiotik di Eropa dan Peirce berkewarganegaraan Amerika Serikat. Bagi Saussure, semiotik atau semiosis adalah sebuah ilmu umum tentang tanda, suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam masyarakat. Sedangkan Peirce mengartikan semiotik tidak lain adalah sebuah nama dari logika, yaitu doktrin formal tentang tanda-tanda. Semiotika merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang semula berkembang dalam bidang bahasa. Kemudian dalam perkembangannya ikut merambahi bidang seni juga. Perkembangan semiotika kemudian membedakan dua jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan pada teori produksi tanda yang salah satunya mengasumsikan adanya 6 faktor dalam komunikasi, yaitu pengirim, penerima, kode, pesan, saluran komunikasi, dan acuan. Sedangkan semiotika signifikasi memberikan tekanan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu.
Pada jenis yang kedua ini, tidak dibicarakan adanya tujuan berkomunikasi. Sebaliknya, yang diutamakan adalah segi pemahaman suatu tanda, sehingga proses kognisinya lebih diperhatikan daripada komunikasinya. Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaplikasian teori dalam karya sastra. Rivatere mengemukakan bahwa puisi itu dari waktu ke waktu selalu berubah disebabkan oleh perbedaan konsep estetik dan evolusi selera. Akan tetapi, ada satu yang tetap, yaitu puisi itu menyatakan suatu hal dengan arti yang lain. Jadi, ada ketaklangsungan ekspresi dalam puisi atau sajak. Ketaklangsungan itu menurut Riveret disebabkan oleh 3 hal, yaitu penggantian arti, pemoncongan arti, dan penciptaan arti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.